Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, saya silatul arham dengan masyarakat dalam rangka acara bimunasabati dzikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya, kenapa kalau kiai yang diperingati hari wafatnya, kalau Rasulullah yang diperingati hari lahirnya? Apa bedanya itu? Kalau kiai atau selain Rasulullah lah, waktu lahir belum ketahuan anak ini mau jadi apa, mau jadi orang soleh apa mau jadi orang fasik, mau jadi orang baik apa jadi orang jahat. Nah, setelah dewasa ternyata menjadi alim, pejuang, istiqomah, menjadi ikutan masyarakat, teladan masyarakat, kemudian wafat, maka kita semua nangisi, getuni bahasa Jawa, getuni wafatnya kiai tersebut. Ketika haul dalam rangka kita memperingati jasa-jasanya almarhum itu, kita ikut getun, ikut gelo kiai fulan wafat, maka kita peringati setiap tahunnya. Kalau Rasulullah SAW begitu lahir sudah menjadi faktor, apa faktornya? Faktor turunnya rahmat dari Allah. Karena Rasulullah itu sebelum lahir merupakan fisik jasmani, sebelum itu dulu sudah ada namanya Nur Muhammad. Apa namanya? Nur Muhammad itu merupakan the holy emanation, tajalli dari wujudnya Allah. Nur Muhammad itu manifestasi dari the absolute one existence, al-wujudul mutlak, yaitu Gusti Allah niku la awal wala akhir. Wujudnya Allah niku la awal wala, ora ono permulaane, ora ono ujung akhire. La bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaan, tidak ada pungkasan wujudnya Allah itu. No beginning, no ending, no first, no last. Al-wujudul mutlak. Nah, Nur Muhammad
merupakan tajallinya Allah yang pertama, merupakan wujudul haq alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Allah menciptakan makhluk melalui dengan Nur Muhammad. Ya, Allah niku menciptakan semua ini dengan Nur, bahkan menciptakan swarga neraka itu loh, dengan Nur Muhammad, menciptakan alam semesta dengan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad merupakan al-wujudul haq al-makhluqu bih, al-wujud alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Dengan Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika alam ini diciptakan oleh Allah melalui perantara Nur Muhammad. Paham boten? Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadith amami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Apal mboten? Boten? Pantesan dua anak rondor payu-payu. Niki burdah, ini burdah. Monggo diapal nggih. Wahai orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, kami tidak memiliki benteng, tidak memiliki sandaran kecuali Engkau ya Rasulullah. Kami tidak memiliki benteng, tidak memiliki sandaran, orang dua kadiran kecuali Engkau ya Rasulullah. Kenapa? Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Karena wujudnya dunia dan wujudnya akhirat, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, ilmu yang ada di kolam, dari cahayamu ya Allah. Paham boten? Menawi panjenengan takoni, panjenengan tahu tentang Rasulullah, weruh. Siapa itu? Ya makhluk paling mulia. Itu masih jawab kampungan, itu masih jawab apa? Kampungan. Anak SD juga ngerti itu sih. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Anak SD ngerti itu, bocah pun ngerti. Tapi panjenengan sing ahli ngaji niki jawabnya harus segala wujud di dunia dan akhirat diciptakan melalui Nur Muhammad. Ini jawab sing ngaji niki. Jangan hanya Nabi Muhammad makhluk paling mulia, bocah cilik weruh. Kalau kita jawab gimana jawabnya? Dengan Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Paham boten? Kaya-kayanya Nur Muhammad itu seperti kun fayakun. Betul loh. Nur Muhammad itu kayak seperti apa? Kun fayakun. Alam semesta ini. Ya panjenengan selahir utuh, ayu, cantik karena Nur. Panjenengan gagah ganteng ya orang seorang ganteng barang. Sing gembrot, sing langsing, sing ireng, sing kuning, sing gagah, sing pendek, sing cebol, semua diciptakan melalui Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad merupakan tajalli syuhudi, divine manifestasi, yeah, in the sinwood. Manifestasi muncul penampilan wujudnya Allah dalam alam yang kelihatan ini.
Ketika Rasulullah diutus 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Bukan hanya orang Arab, dunia dalam keadaan jahiliyah, biadab. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, namanya Romawi, punya agama Katolik, punya ilmu pendidikan maju, punya kitab undang-undang, punya kitab suci, The New Testament, Injil, Bible. Tapi senengane wong Romawi, senengane pembesar-pembesar Romawi mengadakan acara namanya gladiator. Apa namanya? Oh, jangan nonton film ya, nggak ceritanya ini. Betul-betul film sejarah, bukan film yang macam-macam. Pembesar Romawi paling senang mengadakan acara gladiator. Apa itu? Budak dengan budak diadu, semua masing-masing bawa golok. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua penonton termasuk raja, pembesar agama berdiri tepuk tangan, sorak tepuk tangan. Artinya apa? Pesta selesai, berhasil. Kalau sudah ada yang mati, ini namanya jahiliyah. Apa namanya? Walaupun dua agama, dua kitab suci, dua undang-undang, tapi ada sisi jahiliyah. Itulah jahiliyah Romawi. Padahal orangnya, masyarakatnya berpendidikan, berilmu. Pernah ada raja namanya Kaisar Nero, membakar hidup-hidup 600 budak, dibakar, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di jalan tengah-tengah mayat yang kebakar itu sambil bangga. Ini kezaliman Kaisar Nero. Pernah ada pemberontakan dilakukan oleh budak, dipimpin oleh Spartacus, tapi ya gagal. Pateni kabeh budak sembrontak niku. Paham mboten? Kan mboten nonton film yang gak ru ngene iki. Ini film sejarah, bukan film macam-macam, bukan. Di sebelah timur itu barat. Di sebelah timur ada kerajaan maju, berpendidikan, punya agama namanya Zoroaster, Majusi, punya kitab suci namanya Avesta Sandinista, punya kitab undang-undang. Kalau kita punya fikih lah, kalau kita punya kitab fikih, kalau kita namanya kitab Hammurabi. Tapi kezoliman merajalela. Kalau yang melanggar hukum orang kecil, model panjenengan, orang awam, dihukum sekejam-kejamnya, dimasukkan ke drum, dilempar ke jurang sampai mati. Ada yang ditusuk dengan tombak kalau yang melanggar hukum orang kecil. Kalau melanggar hukum orang besar, pejabat yang punya masih family dengan raja atau masih orang dekatnya raja, melanggar hukum, tenang-tenang saja, tidak ada hukum. Ini dulu versi, ini saya cerita dulu versi, ini bukan sekarang, bukan. Mirip-mirip. Enggak, saya enggak betul. Ini cerita agamanya orang Persia dulu. Padahal dua agama, dua ilmu pendidikan, dua aturan, tapi begitulah keadaannya. Pun Romawi jahiliyah, Persia Timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Pendidikan tidak ada, ilmu nggak kenal, rata-rata buta huruf, rata-rata yang bisa nulis paling 10 orang, kurang lebih.
agama nyembah watu tanpa ada dasar teologi, tanpa ada kitab suci. Nek wong Hindu nyembah watu, nggih, berhala Hindu ya, tapi ada kitab sucinya, dasar akidahnya lah, namanya kitab Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana, kitab suci wong Hindu. Wong Buddha nyembah berhala, ada kitab sucinya, apa namanya, Tripitaka. Kalau wong Arab nyembah watu tuh wis ora ada kitab suci, ora ono. Berhala waktu itu di Mekah waktu Kanjeng Nabi lahir ada 350 pangeran itu wonten pinten? Namanya antara lain Lata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yaghus, Suwa, Wad. Antara itu namanya, itu nama Tuhannya itu. Ada 350 Tuhan di kota Mekah itu waktu Rasul lahir. Nah, pendidikan tidak ada, nggak ada madrasah, nggak ada pengajian, nggak ada. Buta huruf, biadab, suka perang saudara, dan kalau sudah perang berpuluhan tahun hanya masalah sepele. Ono tamu naik onta, ontanya dicuri, itu antara keluarga yang punya onta dan keluarga tuan rumah perang 40 tahun. Hanya masalah onta, hanya sepeda motor lah, sepeda motor dicuri, perang sampai 40 tahun. Itu Rasulullah umur 14 tahun ngewangi pamannya Abu Thalib ikut membawakan anak panah. Abu Thalib ikut perang pamannya Rasulullah waktu itu 40 tahun, namanya perang Fijar. Apa namanya? Fijar. 40 tahun. Kalau punya anak lahir perempuan takut menjadi beban, gak iso ngewangi golek banyu, gak iso ngewangi golek rumput, lebih baik dikubur sejak lahir. Begitu lahir wadon kubur. Sahabat Umar pun pernah waktu sebelum Islam menanam hidup-hidup anaknya. Udah tradisi itu, udah tradisi orang jahiliyah. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres tipe oleh anak dewe, eman-eman ke tipe orang lain. Itu jahiliyah. Lah, di tengah-tengah masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad diutus dening Gusti Allah supaya membangun masyarakat yang seperti itu. Paham betul? Rasulullah buta huruf, gak pernah sekolah, gak bisa maca, gak bisa nulis, tidak pernah baca kitab suci Taurat, Injil, Zabur, betul saya baca, gak pernah aktivis, jadi aktivis LSM, korlap demo, betul nate, betul jadi wartawan, gak pernah aktivis di organisasi, gak ada. Gak pernah melancong di luar negeri, ke luar negeri gak pernah. Anak yatim piatu, bapaknya wafat, beliau masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Ibunya wafat, beliau masih umur 6 tahun. Kakeknya wafat masih umur 9 tahun. Apa? Supaya apa? Supaya yang mendidik Rasulullah bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan kakeknya, tapi langsung Gusti Allah.
Kalau yang mendidik itu ayahnya dan ibunya, hasilnya seperti kita ini. Paham betul? Kita ini hasil seperti kita ini hasil pendidikan ayah dan ibu kita ini loh. Orang setengah apik, orang setengah apik, ada yang baik, ada setengah baik, ada yang jahat, ada yang setengah jahat. Betul? Kenapa? Karena dididik oleh ayah ibu kita, manusia biasa. Lah Rasulullah yang didik bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan ustadz, bukan guru. Siapa? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Tuhanku, bukan manusia. Maka Rasulullah dididik langsung karena Gusti Allah menjadi manusia yang sempurna. Panjenengan kula pun betul saya panjenengan wis. Kula ya bu setengah bagus, bu setengah elek iki. Ini hasil pendidikan ayah, ibu, kiai, ustad. Hasilnya kaya kula niki. Ya bu setengah apik, bu, separuh, bu. Seprapat apik lah. Karena hasil pendidikan manusia. Kalau Rasulullah yang didik siapa? Yang didik siapa Rasulullah? Allah. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian Allah memberikan guidance, memberikan tuntunan dari Rasulullah. Piye carane membangun masyarakat Arab yang seperti tadi itu, jahiliyah. Nah, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Rasulullah diutus agar membangun masyarakat ummiyin, yang buta huruf, yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, dan masyarakat dhalalim mubin, yang sesat. Coba betapa beratnya itu Rasulullah diperintah membangun masyarakat seperti itu. Kalau sekarang barangkali nyusew, bukan menghina, bukan, disuruh membangun masyarakat pedalaman pada Papua atau pedalaman Kalimantan. Sama seperti itulah kira-kira. Nah, pertama kali perintah Allah kepada Rasulullah, caranya gimana? Caranya pertama kali yatlu alaihim ayati, dibacakan Al-Quran, diperdengarkan, disampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab jahiliyah. Ketika Rasulullah menyampaikan Quran, semua orang Arab terheran-heran. Heran, Muhammad iso cerita Adam Hawa di sorga, kemudian digoda iblis, makan buah yang dilarang, kemudian Adam diusir dari sorga ke bumi ini. Dari mana Muhammad iso cerita itu? Wong moco Taurat gak pernah, moco Zabur gak iso, moco Injil mboten saged, bergaul gak pernah, keluar negeri atau bergaul orang yang pinter mboten nate. Kok tiba-tiba bisa cerita Adam, cerita Nuh, banjir topan, cerita Nabi Ibrahim dibakar Namrud, cerita Musa dengan Fir'aun, cerita Nabi Isa bisa ngobati orang buta, orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Dari mana Muhammad bisa cerita seperti itu? Heran betul panjenengan, heran betul. Sama ada orang pedalaman, suku pedalaman, iso cerita macam-macam ngeten iki, padahal dia nggak pernah baca. Heran betul niku. Nek panjenengan belajar iso maca, kula iso maca, belajar tahu itu.
Lah Kanjeng Nabi bisa menyampaikan ini tanpa belajar. Maka orang Arab semuanya heran. Akan tapi orang Arab menerima, mendengarkan Al-Quran, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak kenapa? Kenapa menolak? Bukan karena tidak percaya pada Muhammad, percaya aja nih. Abu Jahal percaya Muhammad jujur, gak bakal bohong itu. Tapi faktornya sebagai orang percaya ini yang disampaikan oleh Muhammad dalam Al-Quran mencaci maki berhala. Lah aku bisnisnya jual beli berhala. Lah kalau aku ikut Muhammad, bangkrut warung saya, ekonomi saya bangkrut dong. Oh, saya jual belinya berhala. Misalnya ngeten, ini aku ngaji dan bahas jangan minum bir, jangan minum khamr, jangan zina, jangan apalagi, jangan mabok-mabokan. Lah aku penggaweanku tiap dino ngono ya. Tiap dino aku mabok-mabokan. Gak usah ikut. Ada lagi yang karena gengsi. Saya elit bangsawan, Raden Tumenggung, Bendoro, kalau ikut Muhammad di musola dengan budak-budak Bilal, Yasir, Ammar bin Yasir, masa saya priayi ikut orang awam, orang rendah, budak? Nggak mau, gengsi. Kalau saya ikut ngaji sama Kiai musolane, alas nggih, musolane mana? Bersih boten musolan? Bersih boten? Musolane lampunya yep-yep, tikarnya sobek, toiletnya banyunya kosong, ciduknya bolong, lantainya kuning, sing ora kuning mek bekas tapak dua kaki orang kuning. Ngoten betul musola yang mriki. Boten ya. Kadang-kadang musola saya lihat toiletnya pom bensin lebih bersih daripada masjid, toiletnya masjid. Tekniknya boten, alhamdulillah. Wong Kanjeng Nabi mawon melarang sahabat yang baru saja makan bawang merah mentah, nggak usah jamaah, nggak usah salat jamaah, nang omah wae salate. Ambune ora enak. Untung Kanjeng Nabi nggak buru pete. Wah, ini buru pete yang dilarang dulu. Kanjeng Nabi betul semurep, ada pete jengkol betul semurep, taunya bawang merah. Walhasil tidak mau ikut Muhammad karena gengsi. Ada lagi yang kalau mendengarkan Muhammad isinya barang siapa melakukan dosa maka dapat siksa berat, bakar neraka, mungkar nakir, neraka Malik dan seterusnya lah. Malaikat Malik jago neraka. Daripada krungu kaya ngono iku, wis lebih ora krungu lah. Nah aku ngaji nang kiai isine ngancam-ngancam tok. Sing dosa bakal neraka dibakar. Mati bakal dijepit. Kuburannya dijepit. Lah daripada krungu ngono lu ape ora krungu lah. Adanya kayak gitu. Jadi orang Arab mendengarkan Al-Quran, ada yang mendapat hidayah, ada yang menolak. Yang menolak bukan berarti tidak percaya pada Nabi Muhammad. Percaya Muhammad nggak pernah bohong. Aku urus cilik orang tahu bohong. Al-Amin, orang bisa dipercaya. Hanya itu loh, isi dakwahnya itu yang saya nggak setuju. Tadi wonten di sini ada kayak gitu.
Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Begitu Al-Quran turun, sahabat semua hafal Quran. Semua sahabat hafal Quran. Kenapa? Karena mayoritas kebanyakan sahabat buta huruf. Maka tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran 30 juz. Betul-betul? Nggak ada. Ada beberapa sahabat yang bisa nulis, hanya punya tulisan surat Baqarah, ada yang punya surat Yasin, ada yang punya surat Kahfi. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran utuh. Betul-betul? Tapi hafal. Dan apa kalau butuh tulisan kan? Orang kalau hafal tidak butuh tulisan. Kulo hafal kulhu, orang butuh tulisan kulhu wis. Jadi kan apa betul kulhu? Butuh tulisan betul. Oh. Setelah Rasulullah wafat, diganti Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar berpikir, tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran. Yaudah sahabat hafal Quran kabeh. Sekarang Islam sudah berkembang sampai ke Persia, sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Gak mungkin semua orang hafal Quran, gak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran, orang 10, dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Quran ditulis. Setelah ditulis dibagi-bagi ke kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, kirim ke kota-kota. Lama-lama baca Qurannya kota ini dengan kota lain bentrok. Di sini ta'alamun, di sana ya'lamun. Di sini khabiru bima ta'alamun, di sana ta'alamun bima khabir bima ta'alamun, di sana bima ta'alamun khabir. Pokoknya bentrok lah. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, Quran semua yang di kota-kota ditarik ke Madinah, ditulis ulang. Setelah ditulis ulang, yang lain dibakar. Yang resmi satu ini namanya disebut Mushaf Utsmani. Apa namanya? Wonten tulisannya Quran, wonten niku Rasm Utsmani, wonten tulisannya. Ini mushaf Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman. Paham boten? Tapi Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman kulo gadah. Saya punya fotokopinya. Saya saja nggak bisa baca pemenang panjenengan. Kenapa? Ba, ta, nun, ya sama, tidak ada titiknya. Jim, ha, ho podo, dal sama, ro, zai sama. Piye macane iku? Kula mun mboten saged. Maka ketika tahun 59 Hijriah ada seorang ulama, ini jasanya ulama nih, bukan sahabat, bukan, ini jasanya ulama Pak. Seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Membikin titik ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta tiga jim nang tengah, ngoten nggih, seterusnya lah. Itu jasanya ulama. Waktu zaman Kanjeng Nabi dan sahabat, titik belum ada. Sengaja biyen ulama ku berjasa, biyen dulu. Dan itu bukan orang Yaman, bukan. Abu Ad-Du'ali bukan Ba'alwi, bukan. Tenang. Betul guyon betul. Bukan orang Yaman, bukan. Wis ono titik mulai gampang maca Quran. Mulai terang lah, tapi masih akeh sing kerepotan.
walaupun sono titip maca Quran masih kerepotan. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari Afghanistan, kota Farhad. Sekarang di Afghanistan kota itu. Membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jawab. Siapa yang bikin? Baru maca Quran rada terang, wis ana titik, wis ana harokat. Niku tahun pira iku gawe harokat? Tahun 175 Hijriah. Orang Afghanistan, kota Farhad. Bukan Yaman, bukan. Pun. Wis ana harokat, wis ana titik, maca Quran masih akeh sing salah. Nah, barang siapa baca Quran salah, jangan dapat pahala, maka dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Damel ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada idhar, ikhfa, iqlab, idgham, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Zaman Rasul mboten wonten, zaman sahabat mboten wonten, tapi maca Qur'ane bener. Lah basa mriki umat Islam sudah berkembang, butuh ilmu supaya maca Qur'ane padha karo maca Qur'ane Kanjeng. Maka lahirlah ilmu tajwid. Kalau gitu berarti jasanya ulama luar biasa. Paham betul? Coba kalau nggak ada ulama, maca Qur'ane berantakan. Ora iso kaya zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, yang ora ono ulama. Ulama berjasa besar menggagas, menciptakan ilmu supaya maca Qur'ane bener, tajwid tilawatil Qur'an. Pun paham nggih? Nah, ijazahnya ulama niku. Pun setelah Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah menyampaikan Quran, langkah kedua, itu langkah pertama. Langkah kedua, wa yuzakkihim. Muhammad, bentuklah, bangunlah kepribadian orang Arab, jati diri orang Arab. Ajarkan nilai-nilai universal, ajarkan prinsip-prinsip kehidupan, yaitu akhlakul karimah. Nomor dua itu, pertama mau Quran dhisik. Ya bocah cilik pertama belajar baca Quran dulu ya. Baca Quran dulu di musola. Kemudian baru akhlak dibangun. Sebelum ilmu. Sebelum ilmu apa dulu? Apa? Akhlak dulu. Sebelum ilmu akhlak dulu. Sebelum jadi sarjana, insinyur, SH, doktor, akhlak dulu. Kalau pinter akhlaknya durung, wah ini bahaya nih. Wong pinter tidak berakhlak, waduh bahaya nih. Ayo sing korupsi pinter tak bodoh nih. Wong bodoh nyuri sendal, nyolong sendal di masjid. Wong pinter pabrik sendal yang sono. Nah gue tanda tangan nganggone. Wong bodoh nyuri duit, misalkan garong duit di BCA, paling ono 10 miliar paling. Wong pinter Pertamina korupsi 256 triliun. Ulama nggak tuku cendol kelep tuh.
tambang timah 10 tahun 300 triliun. Menjenengan janganlah betul mirang nggak dengar itu, nggak dengar ya. Ya Allah, Kementerian Kominfo 8 triliun katanya mau bangun BTS apa? Tower, bangun tower kan kayak telepon dulu, gak dibangunkan. 8 triliun. Nadiem ini mantan Menteri Pendidikan 9,9 triliun, 7 miliar itu. Orang berita ada miliar, 7 juta itu juta ki opo, 10 juta ki opo, 10 juta ki 9,9. Indosuria 72 triliun. Ini gara-gara sebenarnya pinter, akhlaknya nggak dibangun, paham? Maka Quran urutannya berapa? Quran yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim tazkiyatun nafas. Apa? Tazkiyatun nafas, akhlak. Manusia itu ya jenengan kulo jenengan sama lah, mempunyai 2 hawa nafsu. Apa? 1, tapi yang sewu kiai-kiai yang ngajar ngaji ojo menjelaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu saya fadlu minallah. Nah, ini orang hawa nafsu orang dia anak, orang hawa nafsu. Paham betul? Manusia dilengkapi dengan hawa nafsu supaya hidupnya semangat, membangun. Malaikat buatin gak ada hawa nafsu. Sampai malaikat sing urip nang dunia orang anak, orang seneng wadon, ndelok wadon ayu orang tertarik malaikat. Orang gedung tinggi utawa pabrik, universitas, bank, betul wonten malaikat orang butuh duit. Itu makanya sing dadi mandataris khalafail ard, khalifat mandataris Allah di muka bumi manu sing duwe hawa. Kalau malaikat yang di pasrai dunia, wah bubar, orang duwe semangat. Mungkar nakir itu bisanya cuma marrobuka wa nabiyuka wa madinuka, wis ikut dong bisanya wis kan saya itu. Malaikat Israel bisanya bernyawa, bangun universitas, bangun pesantren, bukan saged. Paham betul? Diserai kok bank supaya jadi direktur bank, bukan saged. Istilahnya marubuka, manubuka. Malaikat Israfil sampai sekarang masih nganggur. Durung kerja, nyekel trompet, tapi durung ditabu-tabu, belum ditiup-tiup. Kemudian tiup kiamat bakal. Jadi orang yang membangun bendungan, jalan tol, jembatan, betul saged. Delok wadon ayu, wah tertarik. Ayo piye ku bakal berantakan mandeg dunia. Lah manusia diberi oleh Allah perlengkapan sempurna, yaitu hawa nafsu. Ada 2 tadi saya katakan hawa nafsu. Nomor 1 namanya nafsu ghadabiyah. Apa? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, saya harus jadi ketua, kepala, direktur, imam, pemimpin, anggota DPR. Itu namanya nafsu apa? Ghadabiyah. Paham betul? Saya jadi presiden, jadi gubernur, namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, jalan-jalan saya aspal semuanya, yang nganggur-nganggur saya pekerjakan semua, anak yatim saya sekolahkan semua,
musola yang miring-miring tak dandani kabeh. Saya mboten niat ngoten niku. Sekolah, kesehatan, pendidikan gratis kalau saya bupati. Saya mboten. Nah, kalau baik seperti itu, tujuannya apa tujuannya? Ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyah ganti jenenge ganti. Apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Strong will. Bahasa Inggrisnya namanya strong will. Saya jadi bupati. Jadi bupati bangun sejahtera, tertib, aman, damai. Kalau jadi bupati, saya betul. Namanya apa itu namanya? Himmah. Nah, orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang yang himmahnya besar, saya harus menang, tidak mau kalah. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwahnya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Coba nenjenengan dulu, kira-kira dulu. Nenjenengan leren disik anu aktif di NU atau aktif di madrasah, mulang madrasah, arep dipateni awakmu iki piye kira-kira? Kira piye? Langsung berhenti ya? Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten mboten panjenengan? Jawab, ngoten mboten panjenengan? Mboten. Harus begitu. Pak Prabowo tuh nggak takut dengan siapapun. Saya berantas koruptor itu. Saya nggak takut dengan backing jenderal-jenderal atau mantan jenderal. Akan saya berantas. Itu himmah namanya. Namanya apa? Datangnya dari nafsu ghadabiyah, tapi diatur, dimanage dengan baik, maka jadi baik. Paham? Itu namanya himmah. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi saya betul. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur, selawase umur, boten tahu bohong sepisan pun boten tahu. Ada yang ngomong tetangga saya di Cirebon, yang wajib sidik, jujur itu Nabi Muhammad, karena Nabi awake dhewe dudu. Jadi sing wajib jujur Nabi Muhammad, karena Nabi awake dhewe dudu Nabi. Jadi korupsi merajalela karena hilangnya sifat sidik. Nggih mboten? Tukaran, berantem, perang saudara, misalkan kelurahan ini dan kelurahan ini berantem karena kehilangan sifat. Afghanistan 100% muslim, wong siji pun betul wonten non muslim. Afghanistan itu muslim kabeh. Ahlussunnah wal Jamaah 97%, 3% Syiah. Tapi perang saudara wis 40 tahun, bom meledak di jalan, di kantor, di madrasah, di masjid lagi sholat Jumat, di acara Maulid Nabi, bom meledak. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dipateni
kafir karena presidennya nggak mau negara Islam, mau negara kebangsaan, negara nasional maunya. Kafir, pateni. Ono bocah wadon nembang, pateni. Apa? Bocah wadon nembang haram. Oh, jadi nembang haram, mateni orang haram. Ayo Afghanistan tuh. Kehilangan sifat sidik, paham? Buat terusah contoh gede-gede wis, rumah tangga, suami tidak jujur, istri ribut, gimana? Istri tidak sidik, suami ribut. Kira-kira sing sering boten sidik tuh suami apa istri ya? Jawab jujur. Yang sering boten sidik, yang sering bohong, boten jujur, suami apa istri? Mulai sekarang, ayo suami sidik, istri juga, ayah sidik anak, mertua sidik mantu, paman sidik ponakan. Kalau terjadi seperti itu setiap rumah keluarga, lahirlah namanya husnul muasyarah. Apa? Keluarga yang damai, yang tentram. Iki tentram, rumah iki tentram, rumah ini damai, rumah ini akur, rumah ini solid, damai semua. Setiap keluarga akan lahir husnul muamalah. Apa? Majikan karo pembantu jujur, pembantu sama majikan jujur, paham betul? Pejabat dengan rakyat jujur, rakyat dengan pejabat jujur. Namanya husnul amalah, namanya masing-masing karo tetangga jujur, namanya apa? Husnul muamalah. Kalau sudah setiap provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus semua provinsi husnul muamalah, lahirlah bangsa Indonesia yang husnul musyarakah. Apa? Yang masyarakatnya ideal, bagus, bisa dibanggakan. Ternyata Pak, ternyata nyun sewu, yang sudah berhasil membangun masyarakat baik itu mana? Belgia, Denmark, Swiss, Swedia, Norwegia, New Zealand, Jepang, si duduk Islam. Coba duluan, Afghanistan 100% bukan khusus asal, bukan khusus musyarakah. Irak berantakan, Suriah perang saudara, Yaman ribut terus, Libya perang saudara. Ya Allah, Somali negara 100% muslim bubar. Nah, sing sudah berhasil menciptakan masyarakat yang bagus, tenang, damai, orang berantem, orang rebutan nopo-nopo, copet, jambret, maling, begal betul wonten, tawuran bocah sekolah betul wonten, pejabat yang gak ada korupsi, gak ada polisi, gak ada jaksa, gak ada hakim, semuanya jujur. Ternyata bukan Saudi Arabia, bukan Irak, bukan Afghanistan, mana? Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand, Jepang, yang bukan orang Islam. Coba paham boten? Kulo nate pergi ke negara Mali, dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, ibu kota namanya Tembakto namanya. Tembakto ibu kota namanya. Di sana saya 5 hari bersama 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, Syarikat Islam. Di ibu kota Tembakto tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal ning halaman latar, kuncinya masih gantung, nggak dicabut. Kira-kira ngonten berapa kira-kira?
Dicoba nanti malam ya. Mengkobri dicoba ya. Omeng nggak usah dikunci, jendela nggak usah dikunci, sepeda motor yang latar nggak usah dicabut kuncinya. Ayo. Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen. Shinto, agama lokal. Nang kene mono agama Darmo Gandul, Sato Darmo, Gotoloco, Sambelun, Pangestu, Subud, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Karuhunan. Tidak agama animis lah Jepang. Tapi di Jepang Bu, aman, tentrem, orang copet, orang jambret, orang penodong, orang calo, di Jepang. Malam-malam saya dengan istri jalan-jalan jam 1 malam, tenang, aman, tentrem. Kalau janji cepat, Masya Allah. Padahal bukan orang Islam tuh. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012, muter-muter 6 kota, ceramah ke 6 kota dengan istri saya. Terakhir di ibu kota Sydney. Dah pada duhur ceramah, makan-makan, ngomong-ngomong dengan orang Islam di situ di masjid. Pada asar belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Kaos, ya coba lah belanjalah, kenang-kenangan. Dapat 1 kardus besar, saya bawa ke hotel, beresin, ikat di taleniun. HP saya hilang, lupa. Lali mau HP nang di, lupa. Tak golek pojok-pojok betul wonten pun. Ya usah, tuku mana kon Jakarta tuku mana? Saya soal pulih. Jam setengah 10 ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada orang satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan yang warung di mana kira? Nah ini namanya belum husnul muamalah. Apa namanya? Ayo dicoba yuk. Mulai besok ya. Ayo, keluarga husnul muasyarah. Setiap rumah husnul muasyarah kabeh. Iki akur, iki damai, iki jujur. Nang omah iki damai, akur, jujur. Nang omah iki tentrem, ayem, jujur. Maka kalian damai semua. Husnul mu'ah, jual beli jujur, utang piutang jujur. Paham? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Tahu gak kalau nang Cirebon janji utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Nih ditagih ngejak berantem, ngejak gelut. Wonten ngeri wonten. Kata Muhammad thabitul mitsaq, tepat janji. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Bukti nih, contoh buktinya. Rasulullah setelah 8 tahun hijrah di Madinah, berangkat menuju Mekah, yang dulu menyakiti, yang dulu melempari batu, sekarang datang ke Mekah dengan membawa sahabat 12.000. Berapa? Tahun 8 Hijriah. Setelah 8 tahun hijrah masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan sahabat 12.000. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari nyambung seduluran.
Marhaban itu artinya nyambung maneh, karena seluruh kota Mekah itu masih saudara semua dengan Nabi Muhammad, sama-sama satu suku Quraisy, masih saudara semua, family semua. Abu Lahab, paman Abu Lahab niku pun tidak ada balas dendam, saya maafkan semuanya. Hanya dengan begitu, durung ceramah, durung ngaji, durung nasihat, orang Mekah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Waro'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaj. Coba lihat Muhammad, orang Mekah masuk Islam semua karena melihat akhlakmu yang mulia. Nabi Muhammad dereng ceramah, dereng ceramah kulit dereng, tapi hanya karena Nabi Muhammad memaafkan, mengampuni dosa-dosa orang Mekah masuk Islam semuanya. Masya Allah. Jangan sakit niru sakit orang jawab ya. Jangan sakit niru akhlak Rasulullah. Oh, insya Allah dipuji oleh Al-Quran. Coba, Masya Allah, nyun sewu kulo jadi ketua PBNU 11 tahun, yang muji-muji banyak di medsos, yang menghina juga banyak, mencaci maki. Rizik itu kalau ngata-ngatain saya bego, Rizik Syihab dulu kalau ngatain saya Said Akil bego, Gus Dur buta mata buta hati, Gus Dur buta mata buta hati. Saya kalau dikatain bego nggak apa-apa, kalau Gus Dur sampai dihina jangan terima mboten. Rizik itu lawan kok Syekh dari Solo ngomong Habib Rizik gurune NU. Kapan gurune NU itu? Bohong itu, bohong. Habib Rizik idolane NU, bohong itu. Main seneng ya? Kanjeng Muhammad, saya dicaci maki atau dipuji, yang muji banyak, yang mencaci maki saya banyak, tapi yang muji tidak menjadikan saya sombong, bangga. Yang mencaci maki bahkan ngancam, saya tidak takut. Kenapa? Karena yang muji saya dan yang mencaci maki saya, yang ngancam, sama dengan saya doyan iwak asin sambel terasi neus wareg melayu nang WC. Yang ngalem aku yang ngono, sing mencaci maki saya gitu sama dengan saya lah. Maka para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat dipuji nggak usah bangga, karena yang muji podokan jenengan. Dicaci maki nggak usah takut, karena yang ngaci maki jenengan podo karo jenengan. Doyan iwak asin sambel terasi neus wareg. Bosok Kanjeng Nabi bu, sing muji bukan medsos, bukan, sing muji Al-Qur'an. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Gusti Allah muji Kanjeng Nabi, kamu santun Muhammad, kamu ramah Muhammad, kamu pemaaf Muhammad. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam karena seneng nang akhlakmu. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, kalau kamu congkak, sombong, kasar, go pentung, sweeping, takbir. Kalau kamu gitu, kalau kamu seperti itu, sombong, kasar, congkak, peteng-peteng, go pentung, terus apa? Takbir. Lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu.
kalau kamu sombong. Tapi kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka gak usah ceramah, gak usah pidato, udah masuk Islam semua itu. Masuk Islam semua. Ya Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nabi Muhammad memberikan amnesti, semua saya maafkan. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, yang membunuh Sayyidah Sumayyah, yang jemur menyiksa Bilal, yang jemur sahabat Suhaib Ar-Rumi, yang melempari batu saya, yang masang duri di depan pintu saya, Hammalat al-Hatab, yang ngebruki menjatuhkan jeroannya onta, dijatuh pada punggung saya ketika sholat, ketika sujud, saya maafkan. Pokoknya sing salah-salah saya maafkan. Saged panjenengan jawab saged panjenengan yang nipu saya 10 juta saya maafkan. Saged yang nyilih sepeda motor orang balik di Go Melayu saya maafkan. Saged tadi kata siap meniru akhlak Rasulullah. Bukan hanya itu, bukan hanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya Allah, Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk orang Mekah. Nabi mendoa, ya Allah, Allahumma fil ahli Makkah, muga-muga penduduk kota Mekah diapura kabeh dosane. Coba panjenengan saged sing gomlai sepeda motor muga-muga diapura dosane. Saged sing nyolong wedhusku 15 wedhus muga-muga diapura dosane. Saged katanya mau siap niru Kanjeng Nabi akhlaknya. Jadi Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Seorang bupati, seorang pejabat kalau memberi contoh akhlak yang baik tidak usah kakek pidato. Paham? Seorang gubernur, seorang menteri, kalau dia memberi contoh kelakuannya baik, akhlaknya baik, gak usah pidato, orang sudah hormat semua. Lurah, kepala desa apa ini? Kalau lurahnya baik, beri contoh yang baik, jenengan taat betul. Gak usah kakek pidato. Coba Kanjeng Nabi dereng pidato, dereng mau itu dereng, sudah orang Mekah masuk Islam semua. Karena melihat akhlaknya Rasulullah sangat mulia dan sangat baik. Paham boten? Namanya nafsu ghadabiyah, strong will. Jadi kita juga harus seperti itu. Nggih ngoten nggih. Harus maju. Harus maju. Pendidikan harus maju. Siap ngoten siap? Itu namanya himmah namanya. Kalau untuk kebaikan datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah, tapi karena niatnya saya maka menjadi himmah. Kanjeng Nabi nek perang menang terus. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Uhud tadinya menang. Kanjeng Nabi pesen pada orang 16 orang sahabat di atas gunung Uhud, pegang panah, jaga apapun yang terjadi kamu jangan bergeser dari puncak gunung ini. Bareng delok nangisor kanca-kancane menang. Kalau materi wong kafir entuk dompet, entuk cincin, entuk pulpen menolong. Kalau zaman saiki untuk HP ini lagi untuk rampasan. Maka yang di atas gunung, loh saya dapat apa ini? Tidak dapat apa-apa, diem aja, pegang panah diem aja. Akhirnya wong 16 turun melu perang, ke gelanggang perang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir waktu itu, tahu ada kelemahan, muter naik gunung Uhud. Dari sanalah
Khalid bin Walid dan teman-temannya nyerang orang Islam, dan perang Uhud kalah. Kanjeng Nabi giginya patah satu, kejeblos di lubang. Sahabat Tolhah membenteng Rasulullah, tangannya kenang panah bupirang puluh, asal jangan kena Rasulullah. Sahabat Tolhah itu tadinya menang tadinya. Maka Kanjeng Nabi nek perang bertenate kalah. Perang Badar menang, Uhud tadinya menang, perang Ahzab 10.000 wong Quraisy ngepung Madinah menang, perang Bani Mustalik menang, perang Tah menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, Fathu Makkah menang. Jenengan menang apa kalahan? Jadi menang itu wajib. Menang itu kalah. Kalau menang itu wajib, maka kalah dosa. Menang itu kalah dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ojo kalah, ojo nangisor. Tahinu wala tahzanu, ojo hina. Harus antumul a'laun, kau di atas, pemimpin, menang. Kalau betul, kalau benar-benar kamu orang beriman, in kuntum mu'minin. Jadi kita harus menang. Ayo bareng yuk. Kita harus menang. Ayo. Awas nek kalah, awas. Itu himmahnya harus dibangun, himmahnya. Himmah tadi, strong will tadi. Nomor dua, hawa nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, rumah banyak, duit banyak, kebun luas, apalagi perusahaan banyak, mobil banyak, apalagi banyak, apalagi apa? Istri. Pak, takadani ya, istri satu kalau rasa empat udah enak itu, udah enak udah. Daripada istri empat rasa satu. Gibatan. Istri satu tapi rasanya empat. Daripada istri empat monoton, rasanya satu pancet rasanya aja. Itu namanya syahwat ya. Saya kaya. Masa yang kaya cuma 9 naga? Maksudnya nggih? Traigur Pangestu, Antoni Salim, Tanoto, Wilmar, Tommy Winata, saya ke-10. Siap? Diperintah Quran, sanes, bukan saya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek sampeyan mati meninggalkan anak yang melarat. Artinya apa? Kita harus kaya. Kalau mati bisa meninggal harta untuk Quran itu. Jangan sampai kau mati meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, anak cucu yang melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu jawab. Kaya itu wajib, melarat dosa. Sayyidina Utsman, sahabat siapa? Sahabatku pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Bu pirang karung gak dihitung. Yang jelas gandumnya diangkut dengan 700 karena sugih. Anjena pernah sedekah pirang karung wis. Jawab, jenengan pernah sedekah pirang karung? Sahabat Utsman pernah sedekah gandum gak dihitung pirang karung, diangkut oleh 700
karena kaya. Wes, contoh mana? Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mireng namanya mireng. Wali kutub ono sekawan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Arifai, Syed Ahmad Badawi, orang wali puncer apa namanya? Wali kutub, wali patok. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i, masya Allah, wali ziarah kubur, SAG orang belum ziarah kubur, baru apa? SAG nggak mau ziarah kubur, kampungan katanya, kadang-kadang ya, sarjana alam, sampai keluaran perguruan tinggi S1, SAG selalu belum ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, ziarah kubur datang Syafi'i, berangkat ke Mesir. Beliau orang Baghdad, orang Irak. Di dusun Fustat, kubur Syafi'i itu namanya dusun Fustat Kairo. Di situ ada Syekh Ibnu Hajar Asqalani, senyarah Bukhari Fathul Bari, ada Zakaria Ansori, sekarang Fathul Wahab, mereka kuburan Sami. Ada Imam Waqi' bin Al-Jarrah, guru Syafi'i. Bosa terziarah mereka melihat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i dusun Fustat melarat orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kubur Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun neng gerbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang, berupa rusun di tempat yang miskin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk, jawab, panjenengan wali duduk, sugih ora, loman apa pelit, bakhil, pelit, pilpol, Masya Allah. Unyung-unyung papat, kucing dengar buri, tanda yang pelit, ujung-ujungnya papat nih dasun. Terus kucing dengar buri, ini orang mono, buri ono, kucing menoh nih. Bukan guyon. Walhasil Syekh Abdul Qadir Jailani wali sugih loman. Mau contoh lagi? Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini Habib tenanan iki. Teng Mekah, wafat tahun 2006. Putra-putra Mbah Mun, mondok teng mriku, putra Mbah Mun. Waktu saya di sana, santri 700, Said Muhammad 700, ditanggung dahare kitabe pakaiane sakit di dokter, pulang kasih tiket. Kulo nate sowan ngater Gus Dur, dihormati Gus Dur, pulangnya dibawa duit buh piro buh sakotak ngoten, dibungkus kotak ngoten. Saya Habib ngupai duit dan Gus Dur, kulo yangsal amplop cilik ngoten, 1000 real, isinya 1000 real. Uang sekarangnya 2 juta itu udah 4 juta ya, 4 juta malah. Kulo dapat amplop karena ngater Gus Dur entah dapat berapa ribu real itu. Ya Allah, Habib sugih loman. Iki wonten-wonten kiai semoten. Ya kan melarat kayaknya. Jadi pengen loman pengen jadi tapi melarat. Mak contoh mana? Kiai Wahab Hasbullah, siapa? Itu yang muter-muter mensosialisasikan NU. Kalau bahasnya buatan bahasa tentang Giri Omawon, nggak kemana-mana. Kiai Wahab sampai ke Palembang, ketemu karo Kiai Kamil Soleh, berdiri NU di Palembang. Tahun 30-an, 35, ke Banten, Menes, Pandeglang, berdiri NU, Kiai Abdurrahman ketuanya. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet,
Lasem Mbak Masum, Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi Kudus, sampai ke Lombok. Lombok ke Lombok. Zaman semono, zaman tahun 35, 36 gitulah. Ke Lombok, berdiri di Lombok. Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Ya sedikit NU kayak proposal ya. Tak rajin bikin proposal. Masya Allah. Kiai Wahab duitnya sendiri. Di kita ini NU segini nih, barokah pengorbanan Kiai Wahab. Ilman, wa fikran, wa amalan, wa malan. Pikirannya, tenaganya, duitnya untuk NU Kiai Wahab itu. Ya karena sugih, ya lumayan nanti. Sugih Kiai lah, sugih Kiai. Waktu itu dua sepeda motor BSA. Zaman samono loh. Sugih gue Kiai lho niku. Kiai Wahab. Ya Allah. Bosok saniki NU rajin bikin waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenang ya orang guyon tenang. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, delok ningali ada orang bangun dari kuburan, bangkit dari kuburan, gede dhuwur. Setelah dilihat dari dekat, mukanya bolong, orang dagingnya mukanya, gede dhuwur orang dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril, itu siapa Jibril? Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Rajin jaluk-jaluk kita ngoten mboten proposal kita be. Rajin jejaluk. Ayo, jangan bikin proposal. Siap? Ayo patungan mandiri. Ono ngupai, alhamdulillah. Gaya proposal hina Pak. Minta sumbangan tuh hina. Pelebunang bupati jadi sumbangan. Kok ya sesuk dari mana? Rono mana? Nunggu suwe kemeringet dingin. Siko cuma dari mana ya? Masya Allah. Hina betul. Hina. Ayo mandiri NU. Iuran. Yang Allah sumbangan itu alhamdulillah. Tapi orang jaluk. Siap? Tenan ini siapa orang ini? Siap? Ingat Kiai Wahab tuh ingat. Sampai entek dunianya gue NU. Tanpa minta sumbangan. Coba. Kiai Wahab itu. Tuh contoh kiai yang kayanya setingkat kiai lah. Betul kayak Cino yang boten. Ini sebagai kiai yang kaya sudah. Pon. Jadi kita harus kaya. Apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan, kata Allah Quran, saya tetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, biji tembaga, emas, intan, berlian, uranium, minyak, gas untuk orang soleh-soleh. Ayo, gak ada tampang buat panjenengan. Wong sugih 50 orang terkaya di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Bank BCA, punya Rokok Jarum 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam, nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu, orang kaya. Tak golei saya kan soal panjenengan iki. Betul wonten masyaallah. Pada Allah mengatakan apa tadi? Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Soleh panjenengan iki, pemalat-malat malah.
Oleh karena itu mari kita bangun ekonomi kita. Siap? Ayo Muni, kita harus kaya. Ayo. Kita harus kaya. Awas dan melarat, awas. Kurang ningali ulama Iran, ulama Tunis, ulama Maroko, masya Allah. Ulama niki, ulama kayaknya niki mobilnya, tengah niki betul nonton, tengah niki betul nonton mobilnya para kiai Iran, Tunis, Maroko apa? Cadillac, Caprice, Audi, Plymouth. Jadi kan mobilnya paling apa? Luxio, Denmark, masya Allah. Ulama-ulama sana hebat tuh, ya ulama ya kaya. Nah, paham betul? Itu namanya tazkiyatun nafas. Nafsu kita diperbaiki, dibangun. Nafsu ghadabiyah maupun nafsu syahwatiyah dimanage, diatur supaya jadi baik, jadi sumber kekuatan, sumber cita-cita, sumber hasrat, datang dari hawa nafsu ghadabiyah dan syahwatiyah. Pun sawisen duwe nafsu kaya ngono kuwi baru wa yu'allimuhumul kitab. Tadi ayat Qur'annya gitu ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Disampaikan Al-Qur'an wa yuzakkihim, kepribadiannya, jati dirinya dibangun. Wa yu'allimuhumul kitab, baru dididik supaya pinter. Contoh sing pertama kali gawe matematik duduk Amerika dulu lahir, duduk Eropa, masih bodoh Eropa, orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, yang menemukan teori ilmu aljabar. Siapa namanya? Wafat tahun 161 Hijriah. Yang pertama kali menemukan angka nol, gawe angka nol, ngeten biyen nek nulis 10x atau 10x, paham betul x dulu 10 dan 20 x-nya 2, 30 x-nya 3, ini 100, x-nya 10, ini 1000, x-nya 100, ini 1.000.000. Ayo repot betul itu. Imam Yusuf Al-Khwarizmi coba bikin nol, 10 1 0, 100 1 0 0, 1000 1 0 0 0, 1.000.000 1 0 0 0 0 0. Gampang betul. Tadinya X tadinya. Ya Allah. Tuh jasanya Islam. Wong Islam sing gawe nol niku. Pun sing pertama kali gawe kacamata Hasan bin Haytham. Sing pertama kali gawe apa? Peta bumi. Peta ibu, gambar bumi lah. Al-Idrisi namanya. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Nah, bahasa Arab. Yang pertama kali gawe pandom kompas golek nang tengah-tengah benang pasir, nang tengah-tengah laut, arep salat. Endi yo? Kiblatan endi? Sing pertama kali gawe ngoten siapa? Ahmad bin Majid. Sekarang menjadi namanya navigasi. Pesawat mau terbang dari Jakarta mau ke Semarang, dipencet pasti ke timur, mau ke Medan pasti ke utara, pencet dulu pasti ke utara. Namanya alat navigasi. Apa namanya? Itu berasal dari kompas, asal kompas pandem itu asal muasalnya. Iku sing gawe wong Islam Ahmad bin Majid. Yang pertama kali menyelidiki angkasa luar planet Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dan tubuh manusia Abdurrahman ibn Nafis.
Yang pertama kali punya konsep ilmu pertanian Abdul Ghani An-Nabulsi. Yang pertama kali mencoba mabur, terbang, niru manuk, niru burung, Abbas bin Farnas. Siapa namanya? Abbas bin Farnas. Ngotel, niru burung, bikin sayap, dia ngotel. Terbang sekali 30 menit, 2 kali, besok terbang lagi, tambahi 40 menit, besok tambah lagi, keempat kalinya kesuwen, jatuh, mati. Ya tapi kan orang pertama kali punya ide pengen terbang, Abbas bin Farnas, walaupun mati akhirnya karena kesuwen, terbang keasikan. Paham boten? Kesimpulannya jadi agama Islam memerintahkan kita harus pinter. Paham? Pinter itu wajib, bodoh itu ayo muni, saya harus pinter. Ayo, paham betul? Harus pinter kita ini. Wa yu'allim kita hikmah. Nah, kalau yang pinter bukan orang kita, korupsi, menyimpang, manipulasi, karena bukan kita yang pinter. Coba kalau kita yang pinter, Menteri Keuangan, Direktur Bank, wah aman nih, ya paling korupsi ya sedikit lah. Paham betul? Ya Allah, ayo kita kudu pinter. Bocah-bocah kudu sekolah, mondok, bila perlu cari pesantren yang ada sekolahnya, mondok pesantren tapi SMP, SMK, perguruan tinggi, ngoten nggih? Insyaallah barokah manfaat ilmunya. Karena akhlaknya udah terbentuk, bakal jadi pejabat jujur bakal jujur karena akhlaknya udah dibangun. Jadi urutannya tadi apa? Baca Quran, akhlaknya bagus, baru pinter. Pendidikan karakter sebelum pendidikan sains teknologi. Kula ngomong ngeten iki berarti sampean meremehkan ibadah. Nah, salah ini. Pemahaman jenengan salah ngoten. Saya ngomong ngeten iki supaya jenengan hidupnya semangat, pinter, sugih, menang. Apa? Tapi jangan lupa ibadah. Jam 3 tangi, kulo jam 3 kulo, jenengan jam 2 silakan. Nah, kulo jam 3. Jam 3 tangi. Salat 11 rakaat. Sawise salat istighfar ping 100. Sholawat ping 1000. Nek iso maca Quran, maca alif lam mim sajdah. Sawise sepisan. Yasin sepisan. Waqiah ping 3. Tabarok sepisan. Diteruskan asmaul husna, laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi ma'tum, Allahu nur samawat matan nuri kamishkatin fiha misbah ping 7. Terusaken maneh, lau anzalna hadzal qur'ana ja'ala khashi'an mutasaddian khasyatillah ping 7. Pas subuh salat subuh wes wiridan sarapan gak ada duit. Sekolah kuliah yang cari uang sampai duhur sholat duhur leren, makan dahar leren, bar leren boleh duit sampai asar leren, sholat asar, bar asar boleh duit. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menyediakan bumi ini subur, dhalulan, subur, produktif. Maka famshu fi manakibiha, ayo jalan, bergerak, ojo menengai, ayo olah bumi ini. Wakulu rezeki, makanlah rezeki yang kamu dapatkan dari bumi ini dengan halal. Tapi jangan lupa wa ilaihin nusyur, kamu bakal mati kembali kepada Allah. Jadi semangat golek dunia, semangat cari ilmu, semangat cari kedudukan, tapi jangan lupa ibadah.
jadi bupati, saya udah jadi bupati, ayo bikin tim sukses kampanye, tapi jangan lupa sholat. Saya harus kaya, tapi jangan lupa sholat. Saya harus pinter, SH, dokter, insinyur, tapi jangan lupa sholat. Paham boten? Itu namanya masyarakat kalau sudah terbentuk seperti itu, pinter-pinter, ibadah, udah akhlaknya baik, apalagi menangan, sugih-sugih, namanya masyarakat mutamaddin. Apa? Madinah, bikin negara Madinah. Apa artinya Madinah itu? Civilized. Jadi masyarakatnya sugih, pinter, menang, sejahtera, damai, akur, beribadah semuanya. Siap? Orang paten banter, siap? Beribadah? Pinter? Sugih? Menang? Madinah, Madinah. Tenang, saya itu. Jaringan kalah dosa, jaringan melarat dosa, jaringan bodoh dosa. Saya itu belum betul guyon. Ya, nan jaringan harus keliwat tua ya, anak kesim pinter lah. Jadi masyarakat bodoh salah, masyarakat melarat salah, masyarakat betul beriman betul ya salah. Salah. Jadi ibadah, berakhlak, pintar, sugih, menang, paham? Namanya mutamaddin. Ya, ternyata yang seperti ini nih bukan Saudi, bukan Mesir, bukan Irak, yang ini lagi. Ya, saya sebut tadi, Swedia, New Zealand, Belgia, Denmark. Ya Allah, copet orang-orang. Hanya sayang agamanya bukan Islam, tapi dia membangun masyarakat mutamaddin, civilized, taat bayar pajak, bangga, mana bangga. Nih aku bayar pajak yang gede nih, kamu kalah kan? Kamu berapa di sini? Nih besar saya. Gitu malah. Di sini kalau malah podong kemplang pajak. Ya Allah. Di Jepang itu Pak, ibu kota Tokyo, segitu ramenya, boten polisi lalu lintas, supir tertib kabeh. Orang Jepang semua merokok karena dingin, negara dingin kan Jepang, semua merokok. Tapi untung tidak ada di jalan, dibuang di tempatnya. Naik kereta api ada gerbong untuk merokok. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, di negara Qatar, orang-orang anak Arab nonton, anak Jepang juga nonton, ribuan lah. Selesai bubar dari sepak bola, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang satu helai pun sampah, betul nonton, bersih. Bekas duduknya orang Jepang, ini bekas duduknya orang Arab kotor. Ayo, paham boten? Ayo tunjukkan pada masyarakat. Keretek mutamaddin, siap? Apa pertanyaannya? Apa tadinya betul? Berakhlak, beribadah, apalagi pintar, kaya, menang. Siap betul? Pengen betul ibu? Wes pancen kerja wong sugi-sugi, pinter-pinter, menangan. Pengen buatin ngoten. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Orang akan mengangkat derajatnya masyarakat dari akhlaknya, bukan agama. Bukan. Yang ditanyakan apa? Agamanya apa ya? Enggak tanya NU Muhammadiyah, enggak tanya itu. Yang ditanya baik-baiknya aja. Oh baik-baik, tenang aja, pergi tenang, orangnya baik-baik semua. Wah terangkat kan derajatnya. Ojo suwalike, enggak tanya agamanya apa, NU Muhammadiyah enggak. Yang ditanyakan orangnya baik-baik enggak. Oh hati-hati,
maling kabeh. Oh ya jangan ngono, jangan ngono. Wong Islam tapi maling kabeh. Aku tahu sholat di masjid sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang, maling kabeh. Hati-hati, hati-hati. Ayo, pengen buatan. Jangan sampai gitu. Ayo kita angkat akhlaknya baik. Orang kena hormat karena akhlak. Oh, masalah dunia ini, dunia hormat nang wong Jepang, akhlaknya bukan agamanya. Hormat kalau Belgia, Denmark, akhlaknya. Gak ada korupsi, gak ada pelanggaran, gak ada penyimpangan. Ya Allah, akhlaknya bisanya negara tuh terhormat, disanjung, disegani oleh masyarakat dunia. Ngoten nggih. Jadi mudah-mudahan acara ini mulai besok siap kita membenahi dandani, dimulai dari kita sendiri, keluarga, masyarakat sekitar. Siap? Itu namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qadri tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu ra'i wa husnul khatim wastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhana wa auladana min al hammi wal gham wal marad was saqam wal balaya wal mihan wal fitan. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil azim al-ashik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bifadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antu sahila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Innahu laysa fis samawati dawarat wal fil ardi ghamarat wal fil jibali madarat wal fil bihari qatarat wal fil uyuni lahadhat wal fil nufusi khatarat wal fil asjari waraqat wal fil asami harakat illa wa hiya bika arifat wal kamusyahidat wa alayka dalat bil qudratil lati sakharta biha ahlus samawat sakhir li nahdhatil ulama qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat. Allahumma inna syukra dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul musa'afin ila man takiluna ila ab'ad tahajjamunana am ila ajmal umurna illam yakun bi'udhubin alaina fala nubali ghayra anna 'afatuka hiya awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhika alladhi yash'u dhulumat wa sana'ana ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik wal yatalattaf la yash'urunna bikum ahada dhalika liman khasha rabbah Rabbi yassir wa la tu'aslatna bil khair Rabbana akhtim lana bil iman wal islam waj'al indan dihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam subhanallahi wa bi'izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.